Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kali ini gue lagi buka IDX, tempat dimana para investor tuh harusnya tahu kalau tempat di IDX di Indonesia Stock Exchange itu di uh, website kita bisa ngelihat ada indeks-indeks yang dimiliki oleh mereka untuk mengetahui saham-saham apa yang masuk dalam indeks mereka gitu. Nah, indeks saham itu kalau bisa gue bilang adalah statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham. Seringkali gue berhadapan dengan kenyataan bahwa beberapa teman ketika tahu ngomongin soal saham, dia nanya rekomennya apa sih? Nah, ini yang kadang-kadang bukan soal yang mudah juga untuk ngejelasin ke mereka, apalagi mereka baru awal mengantisipasi juga mereka bisa terjebak pada pemilihan saham yang salah juga gitu. Nah, maka hari ini gue akan sedikit bahas data. Gue cuma sharing, nggak ada rekomendasi. Jadi gue sedikit bahas tentang salah satu indeks yang sering kali gue intip gitu ya. Gue intip. Jadi biasanya saham kumpulan saham ini yang paling besar. Nah, gue mau intip hari ini adalah indeks yang gue suka lihat adalah namanya IDX High Dividend 20, yaitu indeks yang mengukur, nah di sini bisa kelihatan nih, indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Nah, kalau dividen yield yang tinggi biasanya kita bisa lihat di saat kita lagi buka Google. Nah, itu datanya kita bisa lihat. Nah, jadi nanti hari ini gue paparin baik di gue paparin listnya yang memang udah saat ini kan lagi diburu adalah laporan Q2-nya, kuartal keduanya. Nah, dari data yang masuk dalam list IDX High Dividend 20, maksudnya ada 20 saham di sana. Saham-saham apa aja yang udah kali ini memberikan laporan keuangan kuartal 2-nya ya, karena gue ngerasa mungkin ya kalau udah memberikan kuartal 2 berarti kan agak tertib ya gitu. Oke, kita langsung aja deh. Kita bahas yang pertama adalah kalau misalnya untuk nyari indeksnya yang ada udah kasih laporan keuangannya ya dari IDX, gue biasanya lihatnya di sini. Nah, ini lo bisa buka di idx.co.id, lalu kemudian nanti dari situ di atasnya ada menu perusahaan tercatat, pilih perusahaan tercatat, lalu pilih laporan keuangan dan tahunan. Lalu nanti di bawah lo cari periodnya lo ganti triwulan 2. Nah, di sana semua ditampilkan saham-saham yang udah memberikan laporan keuangan kuartal 2. Tapi gue mau fokus pada yang masuk dalam list IDX High Dividend 20. Tapi mungkin nggak semuanya, cuman baru beberapa aja saham yang memang ada. Oke, kita mulai. Pertama adalah saham ASII ya, ASII atau kita sebutnya saham Astra International. Nah, di sini kita bisa lihat nih di komputer. Kalau di komputer ya kita bisa lihat listnya, cari aja sesuai namanya ASII, itu bisa kelihatan. Dia udah kalau di data di sini tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.18 di sini udah ada laporannya ya. Jadi ini bisa lo download data-datanya untuk laporan finansialnya. Oke. Berikutnya yang masuk dalam list saham itu adalah BBCA. Sekarang gua dari A gua harus lompat dulu ke BBCA nih, cari BBCA. Oke, kita bisa lihat di sini. Nih dia. Tanggal 28 Juli 2020 pukul 19.34.25. Jadi kayaknya ada catatannya ya. Datanya ini kuartal kedua datanya. Kita bisa lihat ini udah halaman ini BBCA bisa kamu lihat di halaman ke-7 ya. Moga-moga kalau lagi buka bisa kelihatan ya. Lalu juga kita bisa lihat di Cepin. Nah, Charon Pokpan. Nah, ini saya harus lompat dulu nih ke 9 ya, ke halaman 9. Coba kita lihat, oh masih B juga. Masih belum nih, masih B. Listnya masih B. Memang kekurangannya tidak berdasarkan di sini, nggak ada berdasarkan
kategori. Coba gue langsung tulis aja Cepin. Cari set. Nah, Cepin ada nih. Nah, Cepin Caron Pokpan Indonesia ya. Jadi bisa kelihatan di sini. Oh, di sini juga bisa nih kalau aku mau nih. Aku tulis ya. Kalau di websitenya kita bisa tulis nih. Kita coba lagi. Di sini udah ada GGRM, gudang garam. Tinggal di enter, dimasukkan ya. Gudang garam datanya udah ada 29 Juli. Lalu berikutnya gudang garam udah HMSP. HMSP itu apa? HM Sampurna ya. Datanya ada ya, HM Sampurna dia ya. Sekali lagi Sampurna itu sahamnya dikuasai oleh Philip Morris ya, jadi bukan keluarga Sampurna lagi tapi Philip Morris ya. Jadi dia ada penurunan cukup banyak di kuartal 2 tapi masih labanya masih oke gitu. Bisa juga dilihat, nah biasanya kan orang acuannya kalau Indofood itu ICBP ya, ICBP, tapi ini adalah yang masuk dalam IDX High Dividend adalah INDF, Indofood ya. Masuknya adalah Indofood. Sebentar, ini saya bentar dulu. Indofood. Nah, saya cari dulu. Nah, adalah Indofood ya. Indofood Sukses Makmur ya. Jadi bukan Indofood ya yang ICBP ya. Ini Indofood Sukses Makmur. Lalu di sini ada INTP ya, INTP Indosemen Tunggal Prakasa ya. Indosemen Tunggal Prakasa kuartal 2-nya ada laba tapi kecil banget. Lalu KLBF, Kalbe Farma ya. Di sini agak peningkatan, meningkat 1 poin di kuartal 2 rasionya ya. Jadi dibandingkan kuartal 2 tahun 2019. Berikutnya adalah jadi ada Matahari Department Store ya, masuk dalam IDX High Dividend, tapi laporannya merah ya, tertib Q2-nya, tapi dia masuk juga dalam dalam IDX High Dividend, tapi kuartal 1 dan kuartal 2-nya laporannya merah. Lalu adalah Telkom. Nah, Telkom ya. Di sini Telkom menurun sedikit, naik dibandingkan kuartal 2 tahun 2019, tapi sekarang tapi kuartal 1-nya lebih tinggi daripada kuartal 2-nya ya. TOO, ada istilah TOWR. Sarana Menara Nusantara ya, masuk dalam list IDX High Dividend. Nah, itu bisa dilihat lebih baik nilainya. Nah, terus kemudian ada UNTR. Nah, apa nih UNTR? United Tractor. Ya, United Tractor. Ya, itu bisa dilihat, dan jauh malah sekarang United Tractor kuartal 2-nya malah lebih bagus menurut data rasio dan laporan keuangannya ya. Nanti bisa dilihat apa mungkin jual aset ya. Bisa diselidikin. Nah, yang terakhir ini adalah UNVR, yaitu Unilever Indonesia ya, Unilever Indonesia. Nah, ini ada sekalian ya, saya ulangi yang pertama tadi. Yang pertama adalah di sini yang masuk ASII, Astra International, lalu juga BBCA. Oke, terus kemudian Cepin tadi udah. Oke, BBCA, Cepin. Ya, ini datanya. Kita cara menggunakannya begini. Kita lihat, kemudian kita cari, maka nanti datanya akan keluar di bawah semua. Nah, ini kita datanya bisa sampai masuk ke halaman 2 ya. Nanti datanya bisa diambil ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin podcast gue, sekali lagi gampang banget, gue ulangin caranya. Lo masuk ke idx.co.id ya, terus kemudian masuk ke perusahaan data pasar, perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, lalu pilih triwulan yang kedua.
Ya, nanti di situ semuanya ada laporan keuangan dan tahunannya. Pilih triwulan kedua karena saat ini seringkali banyak yang para investor menunggu data-data ini. Nah, semoga membantu. Cukup sekian dulu dari gua. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung atau ngambil minta datanya ada di deskripsi gue. Juga baik di deskripsi YouTube maupun di deskripsi yang ada di podcast gue. Jadi stay tune, tetap nantikan ulasan-ulasan gue berikutnya. Mungkin gue akan ulas tentang tentang Telkom kali. Karena beberapa teman di kantor bilang, Telkom gue lepas nggak ya? Karena dia merah terus nih, bukan naik, tapi dia sekarang udah ngasih laporan Q2. Oke, gitu dulu dari gue. Thank you. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan happy weekend. Salam dari gue, Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu. Bye-bye.